Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Pecinta kajian Ustaz Latif Awwaluddin ya. Kita lanjut masih tentang siasah. Sebelumnya kita membahas tentang mafhumus siasah, pengertian siasah dalam Islam. Kita masuk ke objek kajian atau jenis-jenis pembagian siasah dalam Islam ya. Para ulama fikih siasah ketika berbicara objek fikih siasah tidak lepas dari objek ilmu fikih. Kita tahu bahwa objek ilmu fikih itu adalah fi'lul mukallaf ya, perbuatan hamba, perbuatan manusia. Dan fi'lul mukallaf dalam siasah berarti konteks tindakan dalam konteks kepemerintahan, konteks politik, konteks kebijakan gitu ya. Imam Ghazali ya, beliau pernah membagi siapa pelaku-pelaku siasah. Beliau membahasnya dengan marotibus siasah, tingkatan-tingkatan pelaku politik dalam Islam. Beliau menyatakan bahwa martabatul ula ya, tingkatan tertinggi dalam pelaku siasah itu menurut Imam Ghazali adalah al-anbiya, para nabi. Jadi bagi Imam Ghazali, nabi itu adalah bukan sekedar nabi, tapi dia juga pelaku politik ya. Kita ketahui ada nabi yang oleh Allah dianugerahkan kepemimpinan, Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya. Termasuk Nabi Muhammad di Madinah, beliau adalah pemimpin politik ya. Karena kriteria negara ada di masyarakat Madinah. Beliau sebagai pemimpin memiliki konstitusi ya, yang disebut dengan Sohifatul Madinah, Piagam Madinah. Beliau juga melakukan tindakan pemimpin, kebijakan perang dan sebagainya. Rasul pun melakukan penguasaan wilayah. Jadi sebenarnya saya berpendapat bahwa Rasul itu juga sebagai kepala negara, sebagai nabi dan Rasul juga sebagai kepala negara di Madinah. Karena kriteria negara ada di kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Ada rakyatnya, ada tanah, di situ ada wilayah. Terus diakui bahwa Nabi pun puncaknya dakwah berdiplomasi kepada para pembesar, pemimpin ya. Romawi, pemimpin Persia, juga termasuk para raja-raja. Saat itu Rasulullah berdiplomasi sebagai eksitesi, sebagai kepala negara di Madinah. Nah, makanya kata Imam Ghazali, pelaku siasah dalam Islam itu adalah para nabi. Dan mereka lebih unggul karena para nabi ini kebijakannya amah wa khassah, kebijakan umum dan kebijakan khusus. Termasuk terkait urusan dohir manusia, fisik manusia dan batin. Jadi pengaruh Nabi itu kan inti kekuasaan adalah mempengaruhi orang lain, dan kebijakan Nabi itu kata Imam Ghazali pengaruh siasanya itu dalam semua segi kehidupan sampai termasuk hati manusia. Ya. Makanya ajaran Islam ini masih berkesan di seluruh bangsa, di seluruh manusia karena tindakan Rasul itu tadi bukan hanya urusan zahir. Rasul bukan memanage urusan kebutuhan yang sifatnya zahiriyah, tapi batiniah juga. Tentu ini berbeda dengan pelaku siasah setelah Nabi, yaitu para khulafa wasyalatin wal muluk. Kata Imam Ghazali, pelaku siasah yang kedua adalah para raja, para sultan, para khalifah. Kalau kita mungkin presiden, perdana menteri, ya, raja. Mereka punya kekuatan bisa mengatur urusan zahir, tapi kelemahan mereka tidak bisa mengatur urusan batin manusia. Presiden, gubernur, raja, dia punya kekuasaan untuk mengatur rakyat manusia, tetapi dalam urusan batin mereka nggak bisa. Beda dengan Nabi. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, al-martabus salis, yang ketiga adalah al-ulama. Jadi peran politik ulama pun tidak bisa dimungkiri dalam masyarakat Islam, termasuk hari ini di Indonesia ya. Walaupun ulama tidak punya partainya lembaga khusus, tapi aktivitas politik Indonesia tidak lepas dari peran ulama. Partai-partai Islam itu pasti di belakangnya adalah para ulama, termasuk tokoh-tokoh politik pun di belakangnya ulama. Di negara-negara Muslim peran ulama sangat penting. Dan yang keempat al-wi'ad. Al-wi'ad itu artinya para penasehat, tokoh masyarakat. Tidak bisa dipungkiri di masyarakat itu yang mempengaruhi pilihan rakyat adalah para tokoh. Wi'ad ini artinya mereka bisa menguasai orang-orang awam, ya, orang-orang masyarakat umum. Para ulama punya kelemahan, ya. Ulama itu hanya mempengaruhi urusan batin,
spiritual, etik, tapi urusan kebijakan publik yang nggak bisa, itu di tangan khalifah umaro. Sementara wi'ad dia pun lemah, tidak bisa menguasai karena dia hanya bisa mempengaruhi rakyat umum, ya, para tokoh itu, rakyat-rakyat biasa. Itulah pelaku siasah. Nah, objek kajian siasah itu apa? Gitu ya. Objek kajian itu ada 3. Ya. Ada siasah dusturiyah, ada siasah maliyah, ada siasah kharijiyah atau dauliyah. Jadi siasah itu yang dikaji apa? Pertama dusturiyah, politik perundang-undangan, konstitusi. Berbicara negara, maka harus berbicara tentang hukum. Makanya negara modern sebut negara hukum sesuai dengan negara yang dibangun oleh Rasulullah dan Khalifah. Ya, bukan negara sewenang-wenang, tapi berdasarkan hukum. Itulah negara kehilafahan dulu, daulah dulu, seperti itu. Nah, siasah dusturiyah itu artinya politik yang objeknya adalah bagaimana mengurus tata negara. Lembaga-lembaga negara, ya, termasuk peradilan, idarahnya, manajemennya, itu masuk dalam siasah dusturiyah, konstitusinya, gitu. Yang kedua siasah maliyah, negara tidak bisa dipungkiri terkait dengan ekonomi, ya. Siasah maliyah artinya siasah mengatur urusan bagaimana negara itu bisa mengambil funding pendapatannya, gitu ya, dan bagaimana kebijakan mengeluarkannya. Jadi kebijakan fiskal moneter yang hari ini ada di wilayah siasah maliyah. Kalau dulu Rasulullah mengambil sumber dana negara itu ya dari zakat, dari ghanimah, dari fai, dari jizyah, dari dorbiah, dari usur, ya. Kalau sekarang negara modern tentu dari teks, ya. Dan yang ketiga adalah siasah kharijiyah atau dauliyah, politik luar negeri, ya. Bagaimana negara Islam berhubungan dengan negara lainnya berdasarkan prinsip kedamaian dan kapan kita perang. Jadi konsep perang, jihad, ya, tawanan, hubungan diplomatik itu ada di objek yang ketiga, itu siasah dauliyah atau siasah kharijiyah. Dan itulah dari objek dari kajian fikih siasah, undang-undang, ekonomi, dan politik hubungan internasional. Dan yang terakhir, kelompok mana yang berpengaruh dalam sebuah negara dalam Islam? Ada 3. Pertama adalah yang disebut al-ulama, tetap ulama dan umaro itu faktor penting, ya. Ulama dan umaro itu termasuk faktor penentu dalam sebuah negara siasah. Dan yang kedua adalah al-afrod, rakyatnya. Yang ketiga adalah al-jamaat al-hizbiyah, kelompok-kelompok lembaga sipil, ormas, orval, ya, LSM, ya, civil society ini bagian dari penentu kehidupan konsep negara hari ini. Jadi ada ulama dan umaro sangat berpengaruh dalam Islam, ada warganya, ada kelompok-kelompok massa, organisasi yang membentuk sebuah entitas sebuah negara. Itulah yang menjadi objek dan pelaku siasah dalam kajian Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kajian siasah tema yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.